itu ternyata dianut dalam konteks tradisi gitu. Tidak hanya dalam konteks agama kan, tidak hanya dalam kitab-kitab agama Samawiyah, tapi dalam tradisi Baduy meyakini bahwa ajaran mereka itu bersumber dari Nabi Adam, disebut dengan Sunda Wiwitan. Ya, kemudian disebut ajaran Sasakadomas, hukum alam, yang mengajarkan tentang mana yang larangan nggak boleh, mana yang tutupan sebagai penyangga, mana yang baladahan itu yang boleh dimanfaatkan. Nah, kemudian ini porsinya seimbang porsinya, jadi tidak kontradiksi. Makanya apa faktor penyeimbangnya? Batas aliran sungai. Maka kayak Maros. Nah, Maros itu dia porsinya udah jelas porsinya. Kayak mangkok gitu. Nah, di mangkok itu ada yang fungsi konservasi. Itu gak boleh diganggu karena dia sebagai penyangga keberlangsungan kehidupan existing di atau in situ di das. Dulu itu batas das itu dihormati, Pak. Itu bagian kedaulatan. Dulu itu gak boleh ngambil nasi, ngambil beras, ngambil makanan itu di luar batas das. Karena menyangkut DNA. Menyangkut trah, menyangkut keaslian sebuah makhluk gitu, baik hewani, nabati atau manusia. Maka di Sunda dinamakan Ci kan? Yeah. Ci Tarum. Ci itu kan tidak hanya sebatas diksi atau nama mewakili air, tapi Ci itu energi. Ci kan energi kan, sistem, kabuyutan lah kalau kita kan. Ci itu. Nah sekarang dunia ekonomi sudah tidak mengenal batas-batas itu, sembarangan aja. Ngambil beras dari jenis barang masuk ke Maros dikirim lagi ke orang lain misalnya, itu sudah tidak teratur. Padahal si mangkok, si das itu mangkok, dia yang mengatur porsi material berapa, porsi spiritual berapa, yang magalinya berapa. Dan itu eksak matematik, tidak halusinasi gitu. Makanya dulu spiritual itu menurut leluhur itu dasarnya adalah material spiritual itu. Orang punya spiritualitas tinggi, contohnya apa? Sungainya baik-baik saja, sungainya nggak banjir, hutannya lebat gitu. Tidak kemudian kontradiksi, orang menyebut saya tinggi spiritualitasnya, tapi alam sekitarnya rusak gitu. Karena alam itu cermin kan, cermin dari sebuah peradaban manusia gitu. Makanya ada sebuah hukum kan di Sunda itu, ketika alam rusak maka ada 3 komponen dasar yang rusak. 1, ratu hilang pengaruh. Ratu itu pemimpin, kehilangan pengaruhnya, tidak punya kredibilitas. Kedua kan pandita hilang kobarat, pandita ilmuwan, tidak punya kehormatan. Dia bersekongkol, dia bersekutu, berserikat ya, dalam rangka tadi merusak lingkungan kan. Kebijakan politik pasti harus ada kajian akademis kan. Nah karena persekongkolan gitu, maka dimainkan semua itu. Yang ketiga, wong tua hilang wawaha. Yang terakhir, wong tua itu pertahanan terakhir karena dia orang tua. Dia yang menyimpan, yang mewarisi nilai-nilai, tapi ternyata dia juga sudah melakukan sebuah pengkhianatan. Maka di akhir disebutkan wong tua hilang wawaha. Para orang tua tidak punya wibawa. Nah kalau 3 komponen dasar ini hilang gitu, maka menurut orang tua itu disebut dengan alam lara, rusak tatanan. Nah maka siapa yang akan dikembalikan, siapa yang akan melakukan sebuah perbaikan? Dia yang kembali kepada terahnya, dia yang kembali pada DNA-nya, dia kembali pada wiwitannya kan. Orang Maros kembali ke Maros, orang jenis barang kembali ke jenis barang. Dengan apa? Diajarkan pula Patanjala, pahami Gunung Pangauban. Identitas wiwitan kita, identitas asal kita adalah kita memiliki gunung sebagai kita di sumber air, sebagai penahan, dan kita punya Pangauban. Pangauban itu teritorial yang menaunginya. Kembalilah ke sana semua. Nah kemudian hari orang-orang Baduy menyatakan suatu saat akan lahir 3 peran. Jadi untuk memilih ini ada 3 peran. Satu budak Angon, pendamping Pak, itu diceritakan di Bantul, di Bogor itu diceritakan Pak. Ketika alam rusak, sirinya bencana di mana-mana, tatanan pemerintah udah korupsi dan sebagainya lah gitu. Maka akan hadir 3 peran. Satu, pertama budak Angon dulu.
dia mengumpulkan sumber-sumber itu. Jadi bahasa Sunda, bahasa pantunnya neang dina tunggul, dina kalakai kan. Jadi kalakai itu naskah kuno. Morehan dina kalakai jeung mulungan itu tunggul-tunggul. Tunggul itu kayak prasasti lingga situs lah kalau kita. Nah, kemudian dari cerita-cerita orang tua. Makanya budak Angon ini punya parameter. Dia mengajarkan tentang kesemestaan. Nah, kedua Somah. Somah itu adalah pribumi, masyarakat asli. Maka ada kualifikasi. Ketika kami datang, kami mau kualifikasi dulu, ajaran ini adalah amanat, ini warisan adalah hak tadi Somah si pribumi. Maka saya kualifikasi beliau kan, Kang Yudi ini dari sisi tera DNA-nya. Aspek mana yang kemudian ilmu ini bisa ditransformasikan? Oh, beliau sudah diikat oleh anak. Kan anak adalah sebuah pengakuan bahwa beliau adalah orang Maros misalnya atau orang Sulawesi misalnya gitu. Karena anak itu komponen dasar alamnya gitu. Nah, tapi beliau porsinya terbatas. Tetap bahwa mandat besarnya harus ke yang lebih tua DNA-nya. Maka lari ke Pamus tadi. Kang kebetulan kieu Kang pami digana veterannya mohon sapertos ayeuna padi kita pare di Maros nya kanyere foto kan teh kenging ngadasna beda gitu. Mohon. Kapungkur kumaha eta kami perdagangan teh keluar negeri naik kapal teh masana kumaha ya? Mohon. Nah, itu kan baru-baru ini. Setelah ada Tarumanagara. Itu zaman di abad 17 ya kan mulai perdagangan itu. Oh, 17. Lebih itu abad 17. Dulu itu. Nah, perdagangan ini dibolehkan kalau surplus di kitanya. Jadi berlebih. Oh, gitu. Berlebih, tapi tidak menyebarkan produk-produk pada jenis yang memang ini di kawasan yang sakral. Misalnya kan kita punya larangan, punya jenis pohon anu itu kembali sebarluaskan. Kalau benda materialnya itu dibolehkan materialnya gitu. Tapi sebetulnya dulu kan kita akumulatif, kehancuran hari ini kan akumulasi dari mulai itu ada perdagangan bebas dan sebagainya gitu, akumulasi. Makanya kita cari data itu Saka Negara sebelum abad 1. Karena mulai abad 1 ada kelompok-kelompok peneliti dari India datang ke kita selama 3 abad dan datang kan Puda Warman itu Negara datang ke tanah Jawa karena memang pertentangan yang akut selama 5 abad. Tentang apa? Pertentangan teologis sebetulnya. Jadi ada 2 kekuatan teologis. Hindu itu buat Tuhan itu tidak bermateri, ada Tuhan yang bisa dimaterialisasikan, diberhalakan. Ada Siwa, ada Wisnu, ada Brahma. Nah, datang ke kita. Nah, baru 10 abad kemudian bisa dinaskah kunokan, bisa dikodifikasi. Gitu. Gitu. Dan itu ditegaskan oleh Prabu Dewata oleh si Baduga bahwa hyang yang kita anut itu adalah sang hyang sedan skala. Artinya suci dan gaib. Mapada tidak bisa diperumpamakan. Gitu. Makanya dalam hierarki teologis ratu bakti di hyang, ratu bakti di dewata, dewata bakti di hyang. Pemimpin harus taat terhadap produk pemikiran para ilmuwan. Ilmuwan harus taat terhadap sumber-sumber pengetahuan apa itu Tuhan. Nah, sekarang hilang eksistensi Tuhan dan hilang itu. Karena Tuhan itu diwujudkan dalam struktur ruang kan. Makanya leung larangan itu adalah sebuah representasi tentang eksistensi kekuasaan Tuhan. Jadi Tuhan itu punya wibawa ketika digambarkan dalam sistem semesta. Maka disebut Sang Hyang Sirah kan. Tempat-tempat yang tidak boleh dirubah, dipindah pun nggak boleh kan. Mindahin hati aja nggak boleh. Karena Tuhan digambarkan dalam struktur alam semesta, di mana alam itu di luar kemampuan manusia untuk bisa menandinginya. Gunung misalnya, mata air, kan nggak ada teknologi yang bisa menyerupai bagaimana air hujan masuk ke bumi untuk keluar dengan unsur-unsur kandungan nutrisi yang begitu kaya di dalamnya, membentuk karakter asli sebuah masyarakat. Kan nggak ada teknologi yang bisa menandingi itu.
Maka lo bahkan di dalam lalu mengajarkan itu lo larangan, udah nggak boleh diganggu. Nggak bisa Aman. dikompensasikan. Ya ampun, namanya larangan dilarang namanya. Atau udah gitu larangan udah. Gitu. Larangan. Nah kita itu hanya merekam itu kemudian menetapkan. Maka ada ajaran Tuhan yang dimaksud dalam ajaran Sunda itu ada representasi. Jadi alam itu representasi gitu. Kan kita gak bisa bertuhan, kita tidak punya representasi gitu. Maka bukan pada berhala, bukan pada benda yang dibuat oleh manusia, tapi kita membuat representasi dari benda yang kita tidak mampu menyerupainya. Apa dapat tanda disebutnya gunung dan wilayah sungainya gitu. Gunung Pangauban itu. Itu melampaui batas manusia untuk menyerupai. Carilah itu, dia akan tahu bagaimana Tuhan mengasihi kita. Berarti cocok cek jeung Islam Kristen teh mencocoknya eta tadi Tuhan enggak gaib dan tidak bisa diserupai. Betul. Dalam Islam kan laisa kamitslihi sayun teh eta. Sama. Kita tahu. Nya ada Gaib sama. teh samina gitu ya. Tidak ada samanya. Nah itu yang kemudian sebetulnya harus nanti ke depan diadopsi oleh pemahaman agama formal. Gitu. Karena memang secara historis, secara sejarah mau tidak mau itu kan dia pendatang dalam konteks sejarah mah. Gitu. Iya. Secara substansi kita sudah Islami. Secara substansi esensinya. Tapi secara struktural formalnya datang dari Arab tetap dari Muhammad. Datang ke kita ke sini gitu. Walaupun secara mengapa di Sunda kemudian mudah untuk proses Islamnya, kan substansinya sudah sama. Iya. Substansinya sudah sama. Nah gitu Kang Surya sejarahnya kenapa orang Sunda susah dimurtadkan walaupun kenyataannya sekarang mau banyaknya. Itu iya. Yang di ku Indomie, mie, pongoro. Nah, kita cek dulu Kang. Kita datang ke NTT. Karena kita sudah paham kalau Sumatera dengan Sulawesi, setelah struktur geologinya, Ya. Sumatera itu utara selatan melintang. Maka tidak aneh kalau dalam paradigmanya itu sangat kuat dengan infiltrasi agama, Ya. baik Katolik ataupun Islam. Kayak paham, begitupun Sumatera. Tapi berbicara bentuk kepulauan yang membujur di barat timur itu tradisi lebih kuat. Tradisi lebih kuat. Seperti halnya Pulau Jawa. Kita datang ke NTT itu tidak mudah untuk mensosialisasikan tentang sebuah gagasan yang kemudian kita berupaya terjadi proses akulturasi, proses penampilan. Maka kita gali, adakah sistem tradisi yang dilakukan oleh mereka, gagasan tentang penetapan kawasan, ada enggak? Tapi bukan skala mikro, bukan pada tatanan sosial mereka. Misalnya rumah itu kan tatanan kecil, rumah, sosial, kelembagaan. Tapi pada konteks yang makro, das. Ada nggak adat yang mengatur tentang das? Bagaimana gunung itu harus diatur, muara harus diatur kan gitu. Kita cari, ternyata mereka terpusat dengan masing-masing konteks tradisinya. Tidak hanya di luar Jawa, demikian pula di kita di Banten kan. Kita punya Kasepuhan Banten Kidul, jumlahnya 500 Kasepuhan. Mereka itu masing-masing. Kita punya Baduy, dia masing-masing. Ini Baduy, ini tetangganya, ini adat, ini bukan adat. Padahal hanya dibatasi oleh tanggul, oleh belas tapak. Kenapa ini kemudian negara mengatur sebagai tanah adat, ini bukan? Itu aneh kan? Yeah. Aneh. Nah, kita cari. Sebelum kita utus ketika Bu Yuni itu dia ngambil doktor disertasi tentang hukum lingkungan berbasis adat. Nah, saya ajukan ke beliau, disertasi itu non nasional, disertasi mah harus nasional. Dia ekspedisi mencari sumber informasi tentang bagaimana menetapkan batas wilayah. Dia keliling, dia keliling, tidak menemukan informasi terkait penetapan tentang hukum wilayah. Ada, tapi
berdasarkan pewarisan. Caranya dia tidak tahu. Nah, yang saya pernah dengar itu di Sulawesi, Kajang ya, Kajang. Menurut beliau hanya Kajang yang informasikan bahwa dulu yang mengatur ini adalah ibu. Yang mengatur tentang struktur itu adalah ibu. Nah, kami tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami menerima dari ibu. Siapa ibu itu? Dia gambarkan lewat ikat. Ternyata Banten. Sunda pusatnya lah. Oh, jadi kata ibu dokter itu Kajang. Dia mendapatkan informasi dari suku Kajang Ya. tentang tata ruang ini adalah warisan dari ibu. Ibu itu digambarkan Sunda. Banten. Tepat kembali kan, Banten. Tepat kembali. Nah, jadi artinya kondisi yang terkotak-kotak ini jangan sampai dikuasai, dimonopoli oleh kekuatan lain lah, politik lain, contoh kolonial misalnya. Nah, karena tadi apa sih pemersatunya kan, nah ini ya. Ya. Misalnya nih adat, siapa sih yang mempersatukannya? Kan tadi sungai kan. Iya. Kan nggak bisa kampung adat A, kampung adat B, dia beraktivitas masing-masing, individualis, tanpa memperhatikan apa sih hukum keseluruhan dari Dasmaros gitu. Iya. Kan harus paham. Kan tata ruang kan begitu kan, tata ruang itu kan seperti itu. Nggak bisa wilayah administratif dia menafikan hukum ekologis kan. Maros misalnya, di atas goa, kan hulunya goa. Dari badan ke hilir, baru Kabupaten Maros. Kan bisa goa dia bertindak sewenang-wenang. Oh, ini yang dampaknya akan merugikan Maros kan. Kalau dia memang punya otoritas administratif sebagai wilayah hulu, dia ambil semua, dia bendung semua gitu, kemudian bikin saluran, bikin kanal, lalu disuplai ke pusat goa misalnya, ya ke Jenebarang kan, bisa begitu kalau ekologis ditundukkan administrasi. Nah, salahnya begitu Belanda itu membuat struktur ruang itu berdasarkan pendekatan antroposentris, pendekatan otoritas manusia. Saya yang mengatur gitu. Kalau kita Sunda mengajarkan alam yang mengatur, kita itu hanya membahasakan. Tapi siapa yang membahasakannya? Itu yang harus diceputunya, yang diwarisi oleh DNA alamnya. Nah, kami itu Sunda itu hanya memegang metodologinya gitu. Makanya kalau kita ke Maros tanpa pendampingan Ciputu, tanpa ada fasilitas formasi, nggak bisa kita sebenarnya jalan-jalan bisa juga kita jalan-jalan bisa, tapi kan tidak ada transformasi. Gitu kan. Jadi artinya yang hilang itu tentang Kepulauan Sunda itu adalah sistem ruang itu, pengetahuan tentang pemersatu kepulauan itu. Batas pulau disebut batas negara. Negara dia punya bangsa. Apa itu bangsa? Batas sungai. Kalau kita ya, contoh, Maros bagian dari negara Sulawesi, karena itu batas pulau. Jadi batas satuan daratan dalam satuan lautan. Dalam konteks tradisi itu namanya negara. Nah, negara itu simbolnya gunung-gunung. Nah, gunung-gunung itu mengikat bangsa-bangsa. Apa batas bangsa itu? Sungai. Maka Gunung Gontolaja dengan Gunung Bahulangi dia mengikat kan, satu ke barat itu ke Maros, ke timur itu Waranai kan, ya Waranai dan Tangkarat kan. Nah, di sungai itu bangsa, gunung adalah simbol negara. Jadi ketika gunung dihancurkan, kan ada lagunya. Hari gunung ceremai teh Raden, tetengger negara mana. Nah, si Aki Lengser dia menanya, Aki Lengser itu utusan raja untuk mengawal sang mahkota, putra mahkota untuk belajar tata ruang. Nah, maka ditanya, bukan berarti tidak tahu kan Lengser itu, dia menanya karena dia guru lah gitu. Hari gunung ceremai teh Raden, tetengger negara mana, kata Lengser. Dia bilang seperti ini, Raden, kayak keraeng kalau di sini ya. Keraeng gitu. Keraeng. Kalau Gunung Ciremai itu ciri negara apa? Nah, kan gitu. Gontolaja. Kalau gini kan, Gunung Gontolaja teh Raden, Tengger negara. Kalau gunung
Batu itu negara apa? Dia negara kesatuan antara bangsa apa? Satu bangsa Maros, dua bangsa Maranai, dan bangsa Jenebaran dan Tangkara. Ada 4 di sana. Ada 4 bangsa. Kan bangsa itu batas survive. Iya. Kok kita nggak mungkin survive. Oke, hari ini bisa jadi karena Maros dia punya otoritas ke Jenebaran misalnya, secara administratif. Kemudian diambil karena Maros kekurangan air misalnya, diambil bikin sodetan dari Jenebaran ke kita. Mungkin 5-7 tahun oke, tapi ketika Jenebaran Walanai berkembang penduduknya, dia akan nuntut. Kuat banget tuntutan atas dasar Naruyah dengan tuntutan atas dasar wilayah administratif. Naruyah yang tidak akan pernah terputus. Orang Walanai Hilir yang di luar batas administrasi Maros, kan ke atas sih, ke atas. Iya. Sekuat apapun administrasi di sini, seperti aja dulu Belanda gitu, kan dilawan sama masyarakat jadi barang yang hilir. Karena persoalan gurunya seperti hal kita, so. Kita kemudian dimonopoli air misalnya oleh Goa. Naluri itu tidak akan pernah putus, kan itu mah anugerah Tuhan, pasti kan melawan. Peduli kita akhir wilayah Goa, kalau itu dirusak kan itu. Karena urusannya apa dengan kebutuhan koan musim air. Siap. Nah, ini kita coba digali kembali gitu. Ya, hanya kemarin kita kaget ketika Pak Kades menyebutin enggak ada sebalas nggak masuk ke administrasi Kabupaten Maros. Kita kaget juga kan, kita punya peta itu kan masuk ke sana. Maka Pak Yudi bagus beliau, udah kita tayangin aja pakai fokus. Kita tayangin Pak Nadulia, akhirnya jelas gitu. Maros itu masuk. Nama Maros itu, nama Kabupaten Maros itu berasal di nama sungai. Iya. Maka dia terikat. Ada nggak di Sulawesi ya selain Maros yang nama kabupatennya berdasarkan sungai? Hanya Maros. Maka Maros, artinya Maros dia punya paradigma berpikir yang sangat kuat bahwa basis administrasi Maros itu harus berbasis nama sungai. Goa kerajaan, ya, Boni kerajaan. Maros itu dia mengambil nama dari sungai. Maros, walaupun fakta administrasinya hulunya masuk ke Goa. Itunya Maros. Sungai Maros. Itu luar biasa kan. Ya. Nama kabupaten mengambil nama sungai.